Kamu udah nggak bisa bayar utang kamu sama bunga-bunganya. Kamu nggak punya apa-apa untuk saya sisa. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Juragan. Apa kamu punya anak gadis? Iya, punya Juragan. Umur 17 tahun, Juragan. Itu harta kalian. Kalian serahkan sama aku. Anak gadis saya diberikan ke Pak Broto. Terus kamu nggak mau bayar utang kamu emang? Apa kalian mau saya laporkan ke polisi? Biar dipenjara sana sekalian. Jangan, Juragan. Jangan, Juragan. Permisi. Ayo, Bu. Si Juragan. Mas Broto. Mas, Ibu demam tinggi, Mas. Kita harus bawa Ibu ke rumah sakit ya, Mas. Ya, Mas. Udahlah, udah biasa kayak begitu. Nggak usah dikit-dikit ke dokter. Tapi Mas, badan Ibu tuh tinggi banget panasnya. Aku takut Ibu kenapa-napa, Mas. Aku mohon bawa Ibu ke rumah sakit. Sudah. Aku bilang sudah. Sana makan obat warung. Biar aku aja yang bawa Ibu ke rumah sakit. Dari mana uang kamu? Ibu kita ke dokter ya, Bu ya. Yuk, kita ke dokter, Bu. Hafiza antar, Bu. Ibu ayo. Nggak perlu pakai dokter. Saya larang kamu untuk ke dokter. Mas, saya ngantar Ibu ke dokter gak akan minta uang, Mas kok. Dari mana kamu dapat uang? Aku nggak pernah kasih kamu uang lebih. Mana uangnya? Mana? Mas, uang itu dari hasil aku menabung, Mas. Saya nggak percaya sama kamu. Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Pasti uang itu dari selingkuhan kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Mas. Aku nggak sehina itu, Mas. Aku nggak pernah selingkuh. Sudah, kembalikan uangnya. Mana uangnya? Enggak, Mas. Ayo, Enggak, Mas. ayo. Mas, tolong, Mas. Ayo. Di mana kamu sembunyikan uang itu? Kasih aku cepat. Atau aku siksa ibu kamu. Jangan, Mas. Aku mohon, jangan, Mas. Uang itu buat keperluan Ibu, Mas. Aku mohon. Mana uang itu? Kasih ke aku cepat. Cepat. Mas, kamu kejam sekali sih, Mas, sama aku. Berani-beraninya kamu nyimpan uang yang aku kasih ke kamu ya. Ya Allah, berilah kekuatan kepada hamba ya Allah, dan keikhlasan untuk menghadapi suami hamba. Gimana aku mau bawa Ibu ke rumah sakit? Aku udah gak punya uang ya Allah. Saya mau Aki serang istrinya aja. Saya nggak mau ya, rumah yang harusnya jadi milik saya jatuh ke tangan Hafizah. Serang sekarang, Ki. Apa? Ada anak muda yang berani mengusir makhluk gaibnya Aki. Siapa dia? Siapapun yang menghalangi saya, habisi semua, Ki. Jangan kasih ampun. Ada apa sih? Mereka ada di mana-mana. Makhluk-makhluk halus yang berjenis kelamin perempuan. Wajahnya tertutup dengan rambutnya sendiri. Kepalanya nunduk dan kalau berjalan rada membungkuk, Syar. Serem banget sih. Ini kejutan kamu buat ulang tahun aku. Mungkin Aneh. Syar, fokus, Syar. Fokus apa sih, Roy? Aku juga nggak bisa lihat mereka. Fokus pada kekuatan hati kamu. Karena di dalam kekuatan hati ada Tuhan yang melindungi kita, Syar.
Om Broto membawa gadis yang sudah meninggal dunia di rumah ini, Syar. Maksud kamu dia bawa mayat perempuan, terus dia masukin ke rumah ini? Iya, Syar. Mereka siapa sih? Mereka hantu perempuan yang mukanya tertutup dengan rambutnya sendiri, Syar. Aduh udah deh, cukup gak usah dijelasin, aku takut banget. Tentu kamu tadi yang tanya sendiri. Ya udah gak usah dijelasin detailnya kayak gimana. Kita ke sana, Syar. Yuk. Ngapain? Syar, mau ikut gak? Ayo. Roy! Aku nggak tahu kenapa mata batin aku menunjukkan sosok Om Broto yang menyeret seorang cewek usia sekitar 17 tahunan yang sudah meninggal dunia di kamar ini. Aku semakin penasaran. Aku tahu banyak hati yang tersakiti oleh kejahatan Om Broto. Papa harus tahu soal ini karena Om Broto teman SMA Papa. Aku ngerasa kamarnya lebih serem daripada ruangan di depan. Om Broto membawa cewek ABG yang meninggal dunia di ruangan ini, Syar. Dia yang bunuh. Aku nggak bisa mastiin itu. Kamu lihat itu? Syar, kamu dengar sesuatu nggak? Enggak. Suara cewek nangis, Syar. Apa yang kamu lihat? Sebentar, Syar. Tolong. Kenapa, Roy? Gadis belia itu dikubur di lantai ini, Syar. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Hafizah! Hafizah! Iya, Mas. Ini apa-apaan sih? Kok meja makan bisa nggak ada apa-apanya? Maaf, Mas. Mas mau makan. Jam berapa emangnya ini sekarang? Jam 1, Mas. Maaf, Mas. Tadi habis ngurusin ibu. Ibu lagi demam. Ibu kamu tuh sudah gila, sudah tua, sakit-sakitan lagi. Biarin aja lah. Mas, bagaimanapun ibu itu tetap ibu Hafizah, Mas. Hafizah wajib ngerawat ibu. Itu udah kewajiban Hafizah, Mas. Hafizah, aku ini suami kamu. Kamu harus patuh sama aku. Dan jangan pernah bantah. Hafizah gak mau ibu kenapa-napa, Mas. Hafizah gak mau kehilangan ibu. Ntar lagi juga dia mati. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau manusia, dia tidak akan seperti itu memperlakukan istri dan mertuanya, Mas. Loh! Mungkin sekarang aku nggak punya keberanian untuk melaporkan Mas ke polisi. Tapi aku yakin, suatu saat nanti aku akan melaporkan Mas ke polisi. Apa? Kamu mau ngelaporin aku polisi? Kamu coba aja. Mau lihat akibatnya? Iya, aku mau laporin Mas ke polisi. Syar, awas, Syar! Kenapa, Roy? Roy, aku gak bisa gerakin badan aku, Roy. Ada makhluk halus yang memeluk kamu, Syar. Dia mau apa dari aku, Roy? Syar, kamu tenang ya, Syar. Syar, aku akan lempar botol ini. Gimana aku bisa tenang? Aku takut. Aku akan lempar botol ini. Kamu tangkap, terus kamu siram ke makhluk yang belakang kamu. Enggak, aku gak bisa. Fokus, Syar. Siap. Tangkap, Syar.
Syar, lempar lagi Syar. Syar, Dia udah pergi belum? kamu ngerasanya gimana rasanya? Aku ngerasa lebih enteng sekarang. Ya udah, dia udah nggak ada. Yuk kita sekarang ke rumah Pak Broto. Kita pulang aja. Aku mau nanya soal kuburan di rumah ini, Syar. Udah, Roy, udah. Nanti juga ketahuan kalau Pak Broto itu jahat. Roy ulang tahun aku gimana? Roy! Aku mau tanya soal gadis muda yang dikubur di kamar rumah tua itu. Ada rahasia apa sebenarnya? Aku makin penasaran. Keingintahuan naluri indigo aku mengusik. Yang terpenting dari semua yang aku lakuin hari ini, menolong ibu tua yang disekap di gudang itu. Roy, kamu tuh ngapain ngebut-ngebut sih? Kamu gak usah ngaco ya. Syar, kita harus buru-buru ke rumahnya Om Broto. Aku akan menyaksikan langsung perempuan itu kena santet. Setelah itu, kamu Broto. Halo. Bagaimana, Ki? Apa? Makhluk-makhluk kiriman Aki dimusnahkan sama orang anak muda itu? Lakukan sesuai rencana, Ki. Saya akan melihat langsung hasilnya. Kamu akan kalah, Broto. Selamat siang, Mas Broto. Ada apa kamu kesini? Punya tujuan baik atau ada maksud tertentu? Mas Broto, aku datang sebagai adik kandung Mas Broto. Aku ingin berdamai. Berdamai? Iya, berdamai. Dia nggak akan mungkin berdamai. Hatinya busuk. Aku nggak akan percaya sama dia. Aku nggak percaya sama kamu. Mas, aku tuh kangen saat remaja kita dulu. Kamu orang yang paling belain aku. Kamu paling gak suka aku diganggu sama orang lain. Lu makan yang banyak ya. Aku sakit banget, Bu. Kepala aku juga sakit banget, Bu. Aduh, Bu. Padahal tadi aku tuh gak kenapa-napa, Bu. Tapi jangan. Mungkin ada yang mengerjain kamu. Ibu, aku harus ke dokter, Bu. Aku harus bilang Mas Broto dulu. Aku mau ke dokter. Aku nggak bisa percaya begitu aja sama kamu. Tapi kalau mau berdamai, boleh aja. Soal rumah, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Aku udah gak minta kok, Mas. Aku udah ikhlasin semuanya. Tapi kalau emang kamu mau ngasih sedikit sih, ya aku gak nolak. Oke, baguslah kalau begitu. Hanya sesaat, Broto. Kamu akan mati. Mas Broto tolong aku, Mas. Kenapa kamu? Hah? Mas. Apa-apaan? Jangan macam-macam lagi kamu. Mas, kepala aku sakit banget, Mas. Kayak ditusuk-tusuk. Santet kiriman Aki tepat sasaran.
Aku tinggal menunggu kabar kematiannya. Setelah itu, kamu Broto. Astagfirullahaladzim, Mas lihat Mas. Mas itu apa Mas? Mas kamu lihat kan Mas? Aduh Mas sakit Mas. Dia kena santet. Siapa kamu? Dia Roy. Anak indigo yang bantu saya bersihin rumah tua itu. Jadi ini anak muda yang menghalangi rencana besar aku. Mas tolong. Roy, kamu bisa bantu dia. Saya akan coba, Om. Aki harus tahu dia yang mengacaukannya. Biar Aki yang ngerjain dia dan keluarganya. Aku permisi pulang dulu. Mau kemana kamu? Aku masih ada urusan lain. Ini perbuatan kamu kan? Kamu harus tanggung jawab untuk ini. Aku tidak melakukan ya. Permisi. Om, biarin aja, Om. Biarin tante itu pergi. Sekali lagi saya bilang terima kasih ya Roy. Dia itu adik saya. Dia yang mau ngambil rumah tua itu dari saya. Pasti dia datang ke sini mau santet saya. Sudah ngapain lagi kamu di sini? Sana masuk. Udah cepet masuk sana. Om Broto, ibunya dari istri Om Broto berada di suatu kamar kotor dan lembab ya? Dia tahu ibunya Hafiza disekap di gudang. Dari mana dia tahu? Dari mana kamu tahu? Om, dia itu manusia, Om. Om Broto nggak boleh memperlakukan beliau seperti itu. Sudahlah, kamu nggak usah ikut campur lagi urusan itu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Menyesal aku panggil kamu ke sini. Gadis belia 17 tahunan yang Om kubur di kamar itu siapa? Jadi kamu mau nuduh saya? Hah? Pak, Bapak nggak usah sembarangan kayak gini ya. Lebih baik kalian pulang sekarang. Menyesal aku panggil kalian ke sini. Tanpa Bapak usir kita juga bakal keluar. Bener-bener ngeselin banget itu orang. Nggak tahu terima kasih deh, masih untung ditolongin. Udah, sabar. Jangan bikin ribut di sini. Nggak bisa gitu dong, Roy. Itu ngeselin banget. Share, nggak apa-apa. Yang penting kita udah nolongin tuh istrinya Om Broto. Tetep aja aku nggak terima ya, dia udah marah-marah sama kamu. Nggak apa-apa lah. Yuk, naik. Apalagi? Ya sama janji kamu. Janji apaan? Tuh kan, katanya tadi mau ngerayain ulang tahun aku. Iya. Tapi kita pulang dulu ya. Aku harus ganti baju terus pakai parfum biar wangi. Alasan aja terus. Aku mau kasih tau papa. Om Broto itu harus seperti apa. Ya, kamu jangan ngamuk dong. Iya. Yuk naik.